Horas Indonesia, kami berbincang dengan sahabat kami Agus Rianto Panjaitan. Dia dulu pernah menjadi redaktur di Koran Nasional, lalu juga pernah memimpin di media Kristiani, dan sekarang dia melangkah lebih maju menjadi calon anggota legislatif dari Partai PSI. Kita akan tanya-tanya nanti, tapi sebelum ke situ kita akan tanya, apa kabar, Lai? Baik. Agus, Lai kan awalnya bukan jurnalis, saya tahu. Aktif di gereja dulu, Naposo, lalu di konvensional. Ceritakan, Lai, awal kemudian jadi jurnalis. Ya, saya tuh menjadi jurnalis pertama kali itu di media Kristen ya, majalah Spektrum. Waktu itu masih cetak. Saya meninggalkan kerjaan saya di Telkomsel. Oke. Jadi saya sudah jenuh di dunia kerja ya. Udah beberapa kali kerja di perusahaan di level top manajemen gitu ya. Dan di jurnalis ini sepertinya saya bisa bekerja sambil pelayanan gitu ya. Karena mungkin waktu saya muda itu kan saya aktif sekali ya di gereja ya, di Naposo Bulung. Saya pernah menjadi ketua Naposo Bulung HKBP Tanjung Priok Swasembada. Saya pernah menjadi ketua Naposo Bulung Distrik 8 Jawa Kalimantan sebelum dimekarkan ya. Masih Jakarta, Jabodetabek plus Kalimantan. Waktu bekerja itu ya saya jiwa juragannya karakteristik seorang pelayan di gereja itu melekat gitu. Nah, di jurnalistik ini, di wartawan ini saya melihat kita bebas berekspresi gitu loh. Media ini bisa jadi mimbar saya gitu ya. Nah, akhirnya saya terjun di jurnalis ya, dunia jurnalis itu dari tahun 2010. Kemudian dari media Kristen saya lompat ke media umum ya. Waktu itu Koran Harian Umum Sentana, sempat menjadi redaktur pelaksana gitu ya. Kemudian balik lagi saya mengelola majalah Spektrum lagi, tapi online ya, karena cetak ini kan udah nggak mungkin lah gitu ya, karena biaya cetaknya mahal, pembacanya juga orang sekarang udah malas membaca gitu ya, biayanya tinggi lah seperti itu. Nah, selama saya menjadi seorang jurnalis itu, saya sangat terbeban terhadap masalah-masalah intoleransi dan korupsi gitu ya, selama saya jadi jurnalis. Kemudian saya pikir udah cukuplah waktunya saya bersuara lewat media gitu. Dan salah satu alat perjuangan lainnya untuk keterbebanan saya itu, saya melihat jalur politik gitu. Jalur politik. Kalau kita ada di legislatif kan, terutama di DPR itu kan kita membuat undang-undang ya. Nah, artinya undang-undang itu bagaimana dibuat supaya meminimalisir perilaku korup dan perilaku intoleransi gitu. Jadi kalau kita ada di legislatif itu kan suara kita lebih bisa bergaung gitu ya, lebih bisa bergaung dan kita masih punya pengaruh. Nah, itulah, dan saya lihat PSI yang benar-benar mau berjuang untuk itu gitu ya. Udah banyak sih partai yang udah puluhan tahun berdiri, tapi mereka sepertinya nggak peduli tuh masalah itu gitu ya. Bahkan ada partai politik yang notabene banyak orang Kristennya gitu ya, tapi nggak peduli tuh ketika gereja ditutup gitu, nggak melakukan apa-apa. Tetapi PSI, partai yang baru lahir 2018, baru seumur jagung, itu sampai sudah bisa mendesak, akhirnya disetujui, dituruti oleh Pak Presiden Jokowi ya, yang akan mengeluarkan Perpres untuk mempermudah pembangunan rumah ibadah ya. Sebelumnya kan PSI melobi Menteri Agama, ya itu udah pernah ya. Mungkin saudara tahu waktu PSI ketemu Menteri Agama, dan Menteri Agama saat itu berjanji akan mencabut FKUB yang memang dinilai FKUB ini malah justru menjadi penghambat dan rumah ibadah gitu. Jadi Kementerian Agama sekarang
untuk izin rumah ibadah itu cukup hanya rekomendasi dari Kemenak gitu ya. Jadi nggak lagi mesti referensi minta referensi dari FKUB maupun kelurahan gitu. Cukup Kemenak sekarang begitu. Dan bila SKB 2 menteri itu atau sekarang istilahnya PBM itu tidak dicabut, artinya karena mungkin ada penolakan atau segala macam, maka Presiden Jokowi akan mengeluarkan Perpres. Katanya ada juga peran dari Wakil Menteri yang dulu mantan sekjen dari PSI, Raja Antoni. Ya, Dia berperan untuk menghidupkan semangat agar sertifikasi rumah ibadah itu dilakukan begitu. iya. Jadi begitu Raja Juli Antoni ya, dia sekarang ini wakil ketua Dewan Pembina, Sekretaris Jenderal Dewan Pembina. Tadinya dia Sekjen DPP ya. Oke. Begitu dia diangkat menjadi Wakil Menteri ATR BPN, itu nggak lama buat MOU dengan PGI untuk menerbitkan IMB gereja-gereja yang bermasalah, yang dipersulit, gereja-gereja yang belum punya IMB gitu. Dan sudah terbukti beberapa gereja diberikan IMB-nya oleh Raja Juli, dan sekarang ini dia emang lagi sibuk ke situ gitu, fokusnya lagi ke arah situ. Artinya apa? Ya ini bukti bahwa memang PSI itu sangat fokus, artinya ada komitmen dengan visi misinya gitu, dengan semangat perjuangannya ya, anti korupsi, anti intoleransi. Meskipun PSI di luar parlemen, tapi mereka bersuara. Hanya PSI yang mendukung Jokowi saat itu tentang segera diundang-undangkannya RUU perampasan aset, di mana semua partai, semua fraksi yang ada di DPR RI kan menolak. Udah 10 tahun tuh nggak dibahas-bahas, nggak meningkat-meningkat. Masuk prolegnas juga enggak gitu ya. Padahal ketua DPR RI adalah satu partai dengan Pak Jokowi kan gitu. Seharusnya kan lebih mudah, ini kan malah enggak gitu ya. Nah itulah, jadi kalau dibilang sekarang ini PSI tegak lurus ke Pak Jokowi, ya sudah terbukti memang semangat kita, darah kita ya Pak Jokowi. Bahkan nanti tanggal 15 kita mau ada gerakan Jokowisme. Jadi kita mempertegas bahwa kita memang tegak lurus ke Pak Jokowi. Oke, kita bicara di PSI juga. Di beberapa waktu yang lalu kan ada pertemuan elit-elit partai PSI dengan elit partai dari Gerindra. Iya, Dalam hal ini dengan Pak Prabowo dan tim datang ke kantor PSI. Ini kan juga menjadi hal yang banyak dibicarakan. Banyak yang menyambut positif, tapi banyak juga yang menyambut itu negatif begitu. Karena di awal PSI ini termasuk partai yang juga mendukung Ganjar Pranowo, calon presiden. Tapi belakangan kelihatan dia bermain di. Ini kan politik ini kan dinamis begitu. Kira-kira sebagai kader dari partai ini, kira-kira apa yang membuat PSI ini begitu sangat gesit sekarang untuk bermain begitu? Sebenarnya nggak bermain juga ya. Pertama begini, PSI itu punya kebiasaan ketika mau mengusung kepala daerah atau pemimpin di tingkatan eksekutif, dia tanya ke masyarakat. Jadi waktu itu ada istilahnya rembuk rakyat. Jadi diberikan beberapa pilihan nama-nama figur tokoh nasional gitu ya, untuk rakyat yang memilih. Nah kebetulan yang terbanyak itu Ganjar Pranowo. Maka kita katakan Ganjar Pranowo, cawapresnya Yeni Wahid. Nah begitu juga nih di pilkada nanti di DKI Jakarta, kita melakukan hal yang sama dan terpilihlah pertama itu Gibran dan Grace Natali. Gitu. Kita selalu begitu. Jadi itu bukan semacam deklarasi bahwa kita mendukung Ganjar Pranowo, enggak juga. Walaupun sebagian besar orang PSI adalah pendukung Ganjar Pranowo, bahkan ada yang aktif di beberapa relawan-relawannya Ganjar Pranowo ya. Nah kedatangan Prabowo ke PSI itu kan, ya kita kan orang timur ya, kalau ada orang pertama masa kita tolak, masa kita usir, masa kita ngomongnya kasar, kan enggak dong, kita harus ramah gitu kan, gitu ya. Dan di situ kan dipelintir sebenarnya. Jadi dibilanglah PSI Partai Sesat Indonesia, pengkhianat, inkonsistensi, terus pernyataan-pernyataan Grace itu dipelintir. Bahkan penegasan dari Sis Grace itu yang mengatakan bahwa PSI tegak lurus ke Jokowi malah diabaikan. Tegak lurus kepada Jokowi ini jangan disalahartikan. Banyak orang mengartikan tegak lurus kepada Pak Jokowi ini
harus dukung Ganjar ke satu partai. Enggak. Tegak lurus ke Pak Jokowi adalah kita meresapi nilai-nilai Pak Jokowi, nilai-nilai politiknya Pak Jokowi. Pak Jokowi itu anti politik kebencian, caci maki, fitnah, hoaks gitu loh. Ya. Itu yang kita usung dan selama ini kita konsisten. Sementara orang yang nyerang kita ini kan digoreng-goreng terus nih. Artinya kenapa? Sedangkan Puan ketemu Prabowo, Mega ketemu Prabowo, bahkan Puan ketemu AHY yang jelas-jelas musuh bebuyutan, kok nggak heboh? Lalu Effendi Simbolon, Budiman Sujatmiko ketemu Prabowo, kok nggak heboh? Kenapa PSI heboh gitu? Saya sih menilainya ini bukan persoalan dukung-mendukung capres, tetapi persoalan parpol, karena banyak yang nggak suka ada yang nggak suka parpol yang dengan PSI gitu. Bahkan ketakutan kalau PSI ini bisa masuk DPR RI. Kenapa? Sebegitu hebohnya. Saya rasa ini bukan soal capresan, tapi memang ingin PSI itu mati gitu loh. Karena memang sebelumnya juga ada upaya untuk menggagalkan PSI menjadi peserta pemilu 2024. Untung ada tokoh besar yang menolong kita last minute. Saya nggak perlu sebut namanya, tapi tokoh besar yang akhirnya meloloskan kita gitu. Dia bertelepon, lolos kita gitu. Seperti itu. Ini ke personal lain kita mulai gali nih. Kalau disebut parlemen kan, Iya. itu kata parlemen itu berasal dari bahasa Prancis, itu artinya harus pintar memampatkan, berbicara begitu ya. Iya. Nanti tugas Lai kalau terpilih, mudah-mudahan terpilih, Tuhan berkenan Amin. jadi anggota DPR RI, kan secara mental kesiapan bicara itu saya kira adalah modal, Ya. baik di organisasi, baik pengalaman jadi jurnalis, Ya. bolehlah itu. Tapi mental lain yang harus disiapkan, ya kos politik itu kan pasti ada. Ya. Bagaimana seorang jurnalis bisa ya menunjukkan dirinya untuk terpilih sampai nanti hari H kita lihat di pemilihan suara gitu. Ya. Memang ini banyak ditanyakan oleh orang-orang dekat saya juga ya, keluarga juga. Kamu kok sepertinya nekat. Kalau mau jadi anggota dewan kan caleg itu kan butuh modal besar, sampai miliaran. Bahkan sampai ada tokoh politik nasional gitu ya. Dia disertasi doktornya itu bilang untuk menjadi seorang DPR RI itu habis dana minimal 6 miliar gitu loh. Nah, saya nggak punya uang, jujur saya nggak punya uang. Dan saya bersyukur, dan bagi saya ini mukjizat ya. Saya bisa diterima menjadi caleg DPR RI dan hanya di PSI. Dan mereka nggak melihat saya punya uang banyak atau enggak. Bagi saya ini mukjizat ya. Artinya kalau dari awal Tuhan sudah memuluskan langkah saya sehingga saya bisa menjadi salah satu caleg dari PSI, saya yakin juga Tuhan akan memuluskan langkah saya ke sana. Itu doa saya gitu ya. Kalaupun saya jadi anggota dewan, anggota DPR RI, saya ingin masuk komisi 10 tentang keagamaan dan pendidikan ya. Itu beban-beban saya memang, dan saya anggap itu mukjizat, bukan karena kuat gagah pintar saya, bukan. Saya yakin itu mukjizat. Lalu apa strateginya sih saya bisa punya optimisme mencapai itu gitu ya kan? Pertama saya mengandalkan Tuhan, doa. Oke. Setiap saya nanti mau belusukan, saya akan doa dulu. Artinya kita kan hanya berusaha ya, tapi Tuhan yang menentukan ya. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan, saya imani itu. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan bilang jadi, nggak ada yang bisa menghalangi gitu loh. Ya kan? Yang kedua, saya pakai tim relawan. Saya nggak bentuk tim sukses atau pemenangan, tetapi tim relawan. Dan saya akan menggunakan media sosial. Karena kosnya dikit, kecil ya kalau media sosial ya. Kayak paling modal kuota aja gitu ya. Dan sekarang ini kan memang eranya itu ya, era media sosial gitu ya. Yang ketiga ya tentu saya akan pasang spanduk apa gitu ya, kartu nama gitu, itu tetap saya lakukan gitu ya. Lalu dari mana dananya gitu? Dananya ya kita fundraising. Saya cari orang-orang yang mau terbeban, yang punya sevisi misi sama saya, dan memang itu dianjurkan, diajarkan oleh PSI gitu loh. Dan puji Tuhan sampai saat ini sudah ada beberapa orang yang komitmen. Ada hamba Tuhan juga yang komitmen dukung saya, baik dukungan suara maupun material. Itu puji Tuhan ya kan.
Tapi saya memang nggak minta uang. Awalnya saya nggak minta uang. Saya minta, ya misalnya bebannya apa, bikin saya kartu nama, ntar saya kasih desainnya aja, gitu. Saya nggak mau. Kalau bisa jangan kasih uang gitu. Karena itu bisa jadi beban juga buat saya gitu. Bukan cuma soal perlapor tanggung jawaban, nanti penggunaannya salah juga gitu kan. Terus nanti, ya macam-macam lah gitu pertimbangan saya. Makanya saya mintanya ya kalau bantu saya dengan alat kampanye lah gitu ya. Nanti desainnya dari saya gitu ya. Saya udah punya hitung-hitungan ya. Hitung-hitungan matematik yang saya nggak bisa sebut di sini. Ya. Karena ini rahasia gitu, rahasia pribadi yang membuat saya optimis gitu ya, optimis gitu. Saya optimis bisa masuk ke DPR RI gitu ya. Apalagi kalau melihat suara PSI di 2019. Lalu bagaimana respon masyarakat di DKI Jakarta. Nah, mujizat yang saya butuhkan adalah PSI lolos parliamentary threshold. Itu satu hal kan? Itu satu hal. Dan saya optimis itu PSI akan lolos. Oke. Hitungannya gimana gitu ya. 2019 PSI itu hanya 3.000 calegnya. Dari 3.000 ini menghasilkan suara 2 juta lebih. Oke. Jadi hampir 2% ya. Intinya kita 2% gitu ya. Nah, sampai-sampai itu ada satu daerah itu, 2 daerah, PSI itu dapat kursi DPRD. Tapi calegnya nggak ada, bayangkan. Karena partai baru mungkin orang takut ya jadi caleg PSI ya. Pasti nggak bisa masuk gitu ya. Nah sekarang 2024 nanti, kita tuh punya caleg 16.000. Yes. Nah, kalau 2019 itu 3.000, 2 juta dibagi 3.000 itu sekitar 9 ribuan ya. Satu caleg 9.000 suara. Kita nggak usah ngambil 9.000 deh, 1.000 aja. Nah, kalau satu caleg itu 1.000 suara, dikali 16.000 kan udah 16 juta. Ya. Udah 16 juta, dan itu udah jauh melebihi parliamentary threshold, itu udah sekitar 10 atau 11% ya. Oke. Suara gitu ya. Itu optimisme saya. Belum lagi banyak tokoh-tokoh yang dikenal punya integritas bergabung sama PSI. Ya kan? Oke. Kayak Helmi Yahya, Ade Armando. Kita tahu siapa Ade Armando ya. Pejuang intoleransi bener-bener dia tuh, wah dia siap pasang badan lah. Tapi banyak juga yang mengkritik. Dulu PSI bilang anak muda, sekarang orang tua pun diterima begitu. Bicara anak muda ini kan sebenarnya spirit ya. Iya. PBB sendiri anak muda itu sampai umur 60 loh tetapkan, ya kan? Masalah spiritnya. Tapi kan kalau kita pengurus PSI kan rata-rata ketua umum kita aja Giring udah merasa tua loh, 40 tahun. Kemarin terakhir kan dia bilang kan, udah saatnya saya kembalikan ke anak muda. Artinya memang sebentar lagi masa jabatan dia habis. Ya. Dia udah 40 tahun, dia udah merasa tua. Baiknya digantikan dengan yang lebih muda. Iya. Sama itu kayak Grace Natali, Sis Grace. Ya. Kan awalnya dia ketua umum PSI ya. Tapi karena kuliah alasannya kan. Sekarang dia naik jadi wakil dewan pembina kan, diberikan ke Giring ya kan, Iya. sebagai ketum. Nah nanti kita nggak tahu nih siapa. Ada yang bilang isunya tuh ya kalau di YouTube itu saya lihat, wah Kaesang nih bakalan nih nanti gitu kan. Ya kalau saya sih sangat senang kalau Kaesang jadi ketua umum PSI, jujur aja gitu ya. Oke. Artinya spirit anak mudanya is okay gitu. Mungkin di poin tentang keterpilihan Lai berjuang sebagai jurnalis, ya kita tahu kan, sorry, Iya. kita harus jujur. Iya. Rata-rata kita jurnalis kan kere, Iya kere. tidak Iya. banyak dana kan. Iya. Tapi dengan keberhasilan Lai, kita salut itu. Pertanyaannya begini, dalam politik ini kan banyak orang juga tidak sangka-sangka. Ternyata memang banyak orang memang yang punya modal baru berani. Tapi banyak orang yang tidak punya modal tapi akan bisa menang karena ada oligarki di sampingnya begitu. Kemungkinan-kemungkinan begitu, pendana, dia akan siapkan dana yang dibutuhkan calon ini tanpa mengeluarkan uang apapun. Iya. Pasti didanai, tapi dengan konsekuensi nanti kalau sudah terpilih kan juga harus disetir. Iya, iya. Kenyataannya banyak anggota DPR kita bisa dikatakan itu diberangkatkan atau didanai oleh oligarki begitu. Iya. Ya sekarang gini, orang yang kenal saya, apa sih dilihat dari saya gitu kalau ada bohir mau ngasih saya modal itu, emang saya orang terkenal.
Nah, kalau orang terkenal iya gitu ya, kayak artis misalnya, terus orang-orang pergerakan yang sering diekspos, mungkin berani partai, udah lu jadi caleg gua modalin, lu cuma modal dengkul doang, gitu. Jadi bukan oligarki yang Bukan membuat oligarki. berani ya. Orang, nih, saya bernazar ya. Saya katakan saya berani bernazar. Kalau saya terpilih menjadi anggota DPR RI, saya akan kesaksian keliling gereja. Apa sih tujuannya gitu ya? Iya. Orang kan biasanya kampanye di gereja ya, sebelum pemilihan. Kalau saya enggak, udah terpilih dulu baru saya kampanye di gereja. Saya mau saksikan bahwa tiada mustahil bagi Tuhan, itu yang pertama. Gitu. Kalau Tuhan sudah berkehendak, jadi maka jadilah gitu ya. Yang kedua, saya mau mematahkan, apalagi yang tadi disertasi dokter tadi ya, untuk menjadi seorang DPR RI itu harus habis 6 miliar minimal. Saya akan buktikan. Saya nggak akan habis, jangankan 6 miliar lah, 1 miliar juga enggak, jangankan 1 miliar deh. Ratusan juta juga enggak, gitu. Orang tahu kok siapa saya, keadaan saya gitu. Di dompet saya aja kalau ada uang 1 juta lebih aja udah hebat itu. Gitu. Saya akan buktikan itu. Dan yang terakhir yang akan saya saksikan, saya katakan kepada masyarakat adalah hanya PSI yang bisa menampung orang-orang seperti saya, yang punya optimisme tinggi tanpa harus punya uang banyak, dan kita pure mengandalkan kekuasaan Tuhan. Bahkan Bung Ade sendiri, Bro Ade Armando ya, dalam hidupnya kan dia selalu bilang begitu. Ya saya percaya sama kekuasaan Tuhan. Gitu. Makanya dia bisa selamat. Dia selamat dari yang peristiwa dia digebukin itu kan. Iya. Bahkan dia sekarang sudah sehat walafiat tanpa ada efek samping. Dia katakan, ini Tuhan lagi berikan kesempatan sama saya. Tuhan masih mau pakai saya, kata Ade Armando kan. Makanya dia mau terjun ke politik. Oke, di titik itulah saya katanya. Kita yakin bahwa Tuhan memberi talenta, Iya. kelebihan ke masing-masing orang. Iya. Tapi saya kira tidak untuk semua orang berpolitik begitu. Ada orang yang memang diberi talenta Iya. sebagai politisi untuk mempengaruhi di situ. Tapi pertanyaannya berikutnya lah, karena beragam, saya lihat beragam cara orang ingin jadi calon legislatif, mungkin karena memang didorong keluarga karena dia punya uang, punya jejaring, punya relasi. Iya. Tidak banyak seperti lain dengan keberanian personal, berjuang bahwa yakin tangan Tuhan Iya. menyertai. Tapi tidak tertutup kemungkinan seperti saya sebut tadi, ada oligarki yang mendampingi. Iya. Lalu yang paling naif kan banyak juga sebenarnya tidak niat sebenarnya berjuang menjadi caleg, Iya. hanya ingin membangun portofolio, membangun kerja. Oh, Faktanya juga banyak orang setelah mencalonkan kalah nanti berkoar-koar. Pernah menjadi calon anggota legislatif gitu. DPR RI gitu kan. Jangan-jangan begitu. Bagaimana lah ya, Agus? Enggak lah. Jujur ya. Apa sih kekuatan saya kan kalau mau jadi politisi itu kan kalau menuju legislatif itu harus punya 2 modal utama ya. Ya. Dana dan jejaring. Ya. Atau punya dana nggak punya jejaring. Ya. Ini biasanya nih orang-orang kayak gini nih main-main di politik. Bikin tim sukses sebanyak-banyaknya, terus tiap TPS rekrut 25 orang gitu ya untuk dikasih duit supaya memilih dia. Dia nggak turun ke lapangan itu. Yang kedua, yang ketiga adalah punya jejaring tapi nggak punya uang. Ya. Nah kebetulan saya punya jejaring. Oke. Pertama tadi saya katakan ya, saya mantan ketua pemuda gereja. Oke. Yang kedua, saya bekas wartawan. Ya, saya tahu lah kalau wartawan ya, jejaringnya kan gitu ya. Kita punya banyak kenal orang gitu ya. Apalagi di media Kristen ini kan, saya kenal ketua sinode, saya kenal ketua aras gereja, saya kenal gembala-gembala sidang gitu ya. Saya kenal pimpinan-pimpinan gereja lah gitu kan gitu. Tapi bukan berarti saya akan kampanye di gereja, enggak. Saya haramkan itu, saya hormati Tuhan gitu. Saya nggak akan kampanye di gereja. Kalau saya ngobrol dengan hamba Tuhan, mohon dukungan beliau itu ya wajar, karena kan di luar gereja, nggak masalah. Yang menjadi masalah kan kalau saya di podium, di mimbar itu saya belaga berkedok kesaksian, pujian atau kesaksian hidup, ujung-ujungnya bilang saya caleg, itu sama aja bahasa halus, itu halusnya kampanye juga sebenarnya. Jadi saya pertegas lah pertanyaan saya, Lai Agus caleg bukan dalam rangka membuat portofolio. Enggak. Ya sekarang
saya bikin portofolio juga untuk apa? Oke, baik. Kan umur saya udah 49 ya. Sekarang kan orang dunia kerja juga kan lihat umur, lihat pengalaman gitu. Masa saya bikin pengalaman pernah jadi caleg? Aduh, banyak orang kayak gitu, pernah jadi caleg tuh banyak. Kan nggak ada tuh diminta kurikulum vitae pengalaman kerja jadi caleg gitu ya. Pure ini panggilan saya. Makanya saya dari sekarang saya sudah tetapkan saya pengen masuk Komisi 10. Ya memang saya belum ngomong sama PSI, tapi kan kalau begitu sudah saya terpilih, kita kumpul satu fraksi, kan saya akan mengajukan diri Komisi 10 karena itu memang beban panggilan saya. Dapil lain itu Dapil 3 ya di Jakarta Ya, Utara dan Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kabupaten sama Kabupaten Pulau Seribu. Pulau Seribu. Orang bilang itu dapil neraka katanya. Apa tantangannya karena disebut dapil neraka? Ya karena banyak orang-orang hebat caleg di situ. Sampai luar negeri enggak ya? Enggak, Oke. enggak sampai luar negeri. Ya contohnya aja dari PSI sendiri lah, ada Grace Natali di situ. Saya satu dapil dengan Grace Natali gitu loh. Ya saya nggak perlu ngincar kursi nomor 1, nggak perlu terbesar nomor 1 karena itu pasti udah milik Grace Natali. Oke. Dan kalaupun misalnya suara saya imbang disuruh milih, ya saya mempersilahkan Grace yang naik. Oke. Karena saya tahu diri lah, beliau lebih berkompeten daripada saya. Saya hanya incar kursi nomor 2. Oke. Karena saya yakin PSI akan dapat 2 kursi. Di Minimal Dapil 3? malah. Di Dapil 3. Dapil 3. Itu keyakinan saya ya. Minimal PSI dapat 2 kursi Dapil 3. Tapi Amin. persaingannya kan PD Perjuangan juga yang biasanya basisnya Batak juga. Iya, basisnya Batak juga. Memang ada juga caleg dari PDIP orang Batak ya. Iya. Tapi yang biasanya kan Effendi Simbolon. Iya. Nah, dia nggak nyalek sekarang. Digantikan Ferdinand Tahayan. Oke. Itu juga orang-orang ini Iya, dia kan. Nah, itu juga tuh. Kan ada tuh di YouTube-nya apa Main TV apa 2045 TV ya. Yang mereka berempat orang, ada Ferdinand Hutahayan, terus mereka nyindir-nyindir PSI ya. Saya bilang, sekarang siapa yang inkonsistensi? PSI konsisten. Nggak ada kita deklarasi dukung Prabowo. Hari ini PAN, Golkar, PKB deklarasi nyatakan dukung Prabowo kan. Ya. PSI nggak ada di situ. Dan PSI nggak ada tuh ngomong kami dukung Prabowo, kan nggak ada. Jadi belum final sebenarnya. Belum, kita konsistennya tegak lurus ke Pak Jokowi kok. Jadi Gitu. ingin di Komisi Pendidikan dan Iya, itu ada di Komisi 10 ya. Oke. Gitu. Baik, Le, terima kasih waktunya nih. Iya. Demikian sahabat Suara Tapian bincang-bincang kami dengan Agus Rianto Panjaitan, calon legislatif